Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Saat Shuqing melihat sekeliling di tengah-tengah teriakan dan jeritan, gerbang besar yang baru saja mereka lewati terbanting hingga tertutup, mengirimkan awan debu ke segala arah. Suara itu terdengar seperti seruan trompet, membuat para pemulung di sekitarnya semakin heboh. Shuqing juga memperhatikan platform yang ditinggikan tepat di depannya. Berjalan ke peron adalah seorang pria parubaya dengan jubah brokat, diikuti oleh sejumlah pelayan. Dia berada sangat jauh sehingga Shuqing tidak bisa memahami secara detail. Namun, jelas sekali pria itu penting. Meskipun jarak antara mereka berdua, Shuqing merasakan fluktuasi kekuatan roh datang dari dirinya, dan itu jauh di atas levelnya sendiri. Itu saja membuat Shuqing waspada. Meskipun dia tidak yakin, kemungkinan besar pria ini adalah pemilik camp. Yang menambah bobot spekulasi ini adalah fakta bahwa pria berjanggut kemarin ada di sampingnya, membisikkan sesuatu ke telinganya. Pemilik camp mengangguk, lalu duduk. Pria berjanggut itu tetap berdiri di sampingnya, memandang ke bawah ke arena. Gerbang kayu besar lainnya terbuka, dan dari dalam terdengar suara binatang melolong. Di saat yang sama, sejumlah pemulung bermunculan. Ada 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang, dan mereka mengeluarkan sangkar-sangkar besi yang besar. Di dalamnya terdapat binatang-binatang buas yang menggeram dan menerjang dan membentak jeruji penahan. Mata Shuqing menyapu sangkar. Dia melihat 2 serigala raksasa, yang satu lebih besar dari yang lain. Keduanya memiliki gigi tajam silet, tubuh hitam pekat, dan mata merah darah. Air liur menetes ke rahang mereka saat mereka menatap dengan keganasan yang brutal ke arah Shuqing dan 4 petarung lainnya. Ada seekor beruang dengan bulu merah tua dan anggota badan lebih tebal dari paha manusia dewasa. Ekspresi ganas menutupi wajahnya saat ia berulang kali mengguncang sangkarnya. Butuh banyak upaya dari para pemulung untuk menjaga kandang tetap stabil. Di kandang terakhir ada seekor binatang yang tampak kurang mengesankan dibandingkan yang lain. Itu adalah siamang, kulitnya dipenuhi bisul yang menyakitkan. Dalam tampilan yang mengerikan, makhluk itu berulang kali melemparkan dirinya ke jeruji besi, menyebabkan beberapa bisulnya pecah. Kedatangan binatang buas itu menyebabkan kerumunan orang mengaum. Kedua pemuda dalam kelompok Shuqing tampak semakin pucat wajahnya, dan gadis itu tampak sangat ketakutan. Bahkan pemuda yang lebih tua, yang sudah menjadi pemulung, tampak gugup. Kok cuma 4? Shuqing berpikir sambil melihat kembali ke lorong yang terbuka. Saat dia melakukannya, keempat binatang yang melolong itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah-olah mereka diintimidasi hingga diam. Pada saat yang sama, sebuah kandang besi berukuran 2 kali lipat dari kandang lainnya muncul, ditarik oleh 6 pemulung. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, "Anaconda bertanduk raksasa." Aku tidak percaya pemilik camp membawa anaconda bertanduk raksasa. Tapi kurasa itu masuk akal. Bagi dia, binatang seperti itu tidak ada artinya. Siapapun di antara anak-anak nakal ini yang mendapatkan ular itu sudah pasti mati. Bahkan jika salah satu dari kita bertemu dengan ular itu di alam liar, kita akan memerlukan rekan untuk menjatuhkannya. Dan meskipun begitu, itu bukanlah hal yang pasti. Anaconda yang lebih tebal dari pinggang orang dewasa, berwarna abu-abu tua, dengan corak yang menyerupai pegunungan berbentuk tanduk. Ia duduk melingkar di dalam sangkar, kepalanya yang besar terangkat, dan mata kuningnya menatap dingin ke dunia di sekitarnya. Ketika pandangan ular beralih ke serigala dan juga siamang, makhluk lain gemetar ketakutan. Sedangkan beruang merah mengaum ke arah ular. Namun di saat yang sama perlahan mundur, hingga berada di seberang kandang. Jangan biarkan aku mendapatkan ular itu. Aku benar-benar tidak boleh memetik ular itu. Di belakang Shuqing, kedua pemuda itu menggigil dan menggumamkan doa dengan efek yang sama. Adapun Shuqing, matanya berbinar. Dia pernah melihat anaconda bertanduk raksasa semacam ini sebelumnya. Dulu ketika dia tinggal di daerah kumuh, dia teringat seorang pemburu membawa seekor mayat. Menurut apa yang didengar Shuqing, ular jenis ini sangat kuat sehingga bisa melingkari pohon dan mematahkannya menjadi 2. Ia memiliki skala yang sangat kuat, memungkinkannya menyerap lebih banyak kerusakan, tapi di saat yang sama tidak terlalu cepat. Selain itu, kantung empedunya memiliki khasiat obat yang luar biasa dan dapat menghilangkan kotoran dari tubuh.
Daging ularnya sendiri juga sangat bergizi. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Shu Qing teringat pada Sersan Thunder dan bagaimana dia menyebutkan suka makan ular. Kemudian Shu Qing memikirkan betapa dia sering menangkap ular saat masih kecil dan dia menjilat bibirnya. Seiring dengan kemajuannya dalam budidaya, noda mutasinya semakin gelap. Dan selama sesinya malam sebelumnya, bahkan sudah mulai terasa sakit. Dia merasa jika dia bisa memakan kantong empedu ular ini, itu mungkin akan membantu situasinya. Dia terus menatap anakonda raksasa itu ketika waktu pengundian semakin dekat. Pria berjanggut itu menyuruh pemulung lainnya membawakan 5 batang bambu, yang di atasnya tertulis nama-nama binatang itu. Pemuda tertua adalah yang pertama menggambar. Ketika dia melihat binatang mana yang harus dia lawan, dia menghela nafas lega. Berikutnya adalah 2 pemuda, dan kemudian gadis itu. Kedua pemuda itu tampak berdoa dengan khusyuk sambil mengundi. Setelah itu, ekspresi sedih terlihat di wajah mereka. Gadis itu hanya melihat hasilnya dengan putus asa. Dia telah menggambar anakonda bertanduk raksasa. Tongkat bambu terakhir diserahkan kepada Shu Qing. Itu untuk serigala yang lebih kecil dari 2 serigala, yang jelas merupakan yang terlemah dari 5 binatang. Melihat tongkat yang dia gambar, dia mengerutkan kening. Para pemulung pergi, dan para kombatan dibawa ke kandang kecil di samping tempat mereka bisa menonton dengan aman. Kerumunan bersorak ketika pertempuran pertama diumumkan. Yang pertama terlibat dalam pertempuran adalah salah satu pria muda. Dengan gemetar, dia melangkah keluar ke arena pertarungan untuk menghadapi beruang merah. Pertempuran berlangsung cepat. Pemuda itu sama sekali bukan tandingan beruang itu. Dia hanya menahan beberapa pukulan, lalu jatuh ke tanah dan terkoyak-koyak. Darah menyembur kemana-mana. Sekitar separuh penonton bersorak, sementara separuh lainnya melontarkan makian kepada kombatan yang tewas karena kehilangan uang. Pemandangan itu menyebabkan pemuda lainnya yang seharusnya bertarung selanjutnya gemetar ketakutan dan bertanya apakah dia bisa mundur dari persidangan. Kerumunan mendesis tak senang ketika seorang pemulung membawa pergi pemuda itu. Barisan ketiga adalah pemuda yang sudah menjadi pemulung. Dia telah dipasangkan dengan serigala yang lebih besar. Mengingat pengalamannya sebagai pemulung, dia jauh lebih kejam daripada orang kebanyakan. Setelah beberapa ronde pertarungan yang mengejutkan, dia berhasil meraih kemenangan dan membunuh serigala tersebut. Meskipun pada akhirnya dia terengah-engah. Dengan demikian, ia menjadi pemenang pertama dalam persidangan tersebut. Gerbang terbuka dan dia pergi meringkuk kesakitan. Barisan keempat adalah gadis itu. Saat anakonda bertanduk raksasa dilepaskan dari kandangnya, dia mengertakkan gigi dan berjalan melewati Shu Qing dengan keputusasaan di matanya. Namun sebelum dia bisa keluar ke arena, Shu Qing berkata, "Ayo beralih." Gadis itu berhenti berjalan dan menatapnya dengan kaget. Sebelum dia bisa melakukan atau mengatakan apapun, dia menyerahkan tongkat bambu dan mengambil tongkat bambu miliknya yang bertuliskan anakonda bertanduk raksasa di atasnya. Bahkan tanpa memperhatikan rasa terima kasih di matanya, dia berjalan menuju ular itu. Penonton melolong karena banyak penonton yang memperhatikan urutan kombatan. Meski begitu, selain orang-orang yang sudah memasang taruhan pada dia atau gadis itu, tidak ada yang terlalu peduli. Pemilik camp tidak keberatan dan puas membiarkan semuanya berjalan sebagaimana adanya. Shu Qing terus mengawasi ular besar itu yang perlahan merangkak keluar ke tempat terbuka. Sisiknya menempel pada jeruji besi. Meskipun secara naluriah terfokus padanya, dia berbeda dari mangsanya yang biasa. Alhasil, ia tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, ia melingkar di luar kandang, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara, seolah mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Sorak-sorai penonton semakin kencang, sementara cemoohan memudar. Ekspresi Shu Qing tetap sama saat dia melangkah maju. Mungkin karena dia telah memasuki jangkauan serangan ular tersebut, atau mungkin karena atmosfer yang ditimbulkan oleh kerumunan tersebut. Mata kuning anakonda raksasa itu tampak semakin dingin. Ia memukul tanah dengan ekornya, menyebabkan ledakan bergema di arena, lalu menyerang, mulutnya terbuka lebar, hingga memperlihatkan deretan gigi setajam silet. Aroma berbahaya keluar saat ia menerjang ke arah Shu Qing untuk melahapnya. Shu Qing menatap dingin ke arah ular yang masuk. Saat binatang itu hendak memukulnya, dia melompat ke samping. Dia tidak segera melancarkan serangan, sebaliknya, dia mengabaikan kepala raksasa yang melewatinya. Lalu fokus, seperti pemburu terambil pada perut ular. Rahang besar itu hanya mengenai udara. Kemudian ular itu menggeram sambil menebaskan ekornya ke arah Shu Qing.
Bertindak berdasarkan naluri, ia menggerakkan kepala, dan ekornya seolah-olah sedang berburu di alam liar, membuat lingkaran seolah-olah ia berusaha melingkari dirinya. Shujing tetap diam dan fokus pada perutnya. Saat ekornya mendekat, dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang. Pam! Dia hanya berlatih mantra laut dan gunung hingga tingkat pertama, tetapi bahkan itu memberinya peningkatan yang signifikan pada kekuatan tubuh kedagingannya. Dia memukul ekornya, membuatnya melayang ke samping. Anakonda itu jelas terluka, tapi itu bukanlah pukulan yang fatal. Malah, hal itu seolah membuatnya marah. Dengan mata membara, ia menyerang lagi ke arah Shuqing dengan rahangnya yang besar, terbuka lebar. Namun, saat itulah mata Shuqing berbinar saat dia menemukan celah yang dia cari, dan dia melangkah ke arah ular itu. Dengan tangan kanannya, dia melancarkan pukulan ganas. Lalu yang kedua dan yang ketiga, tinju menghujani dengan deras. Serangan gencarnya memaksa ular itu mundur. Kemudian ia memekik saat ia mencoba melingkari dirinya. Namun pukulannya begitu kuat sehingga tidak ada harapan untuk berhasil. Akhirnya, pukulan yang mendarat di perutnya menyebabkan sisik-sisik lemah di sana hancur dan darah menyembur keluar. Benda itu jelas-jelas terluka parah. Melihat ini, Shuqing tidak memberinya kesempatan untuk berpindah posisi. Dengan mata berkedip dingin, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengeluarkan belatinya, yang dia tancapkan tepat ke daging anakonda. Kemudian dia menusukkan pedangnya ke makhluk itu. Darah menyembur kemana-mana saat anakonda bertanduk raksasa itu memekik. Luka yang mengejutkan dan mengerikan terbuka di perut ular, memperlihatkan kantong empedu di dalamnya. Ular itu sangat besar, tapi itu karena mutasinya. Akibatnya, kantung empedu pun menjadi kecil, kira-kira seukuran telur ayam. Tanpa ragu sedikit pun, Shuqing memasukkan tangannya ke dalam, mengambil organ itu, dan merobeknya. Ular itu melolong. Darah menghujani tanah berpasir di bawah kaki. Mengabaikan darah kental itu, Shuqing memegang kantong empedu sejenak sambil melihat sekeliling ke arah para pemulung. Lalu dia memasukkan organ itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Sementara itu, ular yang masih hidup meronta-ronta sambil melolong. Dengan mata liar, sekali lagi ia menerjang Shuqing, seolah berharap untuk menelannya hidup-hidup. Dia melihatnya dengan dingin dan pada menit terakhir melompat. Kemudian, di udara, dia mengulurkan tangan kanannya yang di dalamnya terdapat tusuk sate besi hitam. Dengan mata membara karena niat membunuh, dia menjatuhkan diri dan menggunakan momentum serta berat badannya sendiri untuk memundurkan tusuk sate, melemparkannya tepat ke tempat di mana jantung ular itu berada. Tusuk sate itu menghancurkan timbangan seperti palu yang menghancurkan es batu. Gemuruh bergema di arena saat anakonda bertanduk raksasa itu bergetar hebat. Kemudian kepala dan ekornya merosot ke tanah sambil mengeluarkan tangisan terakhir yang menyedihkan. Akhirnya, ekornya dibenturkan untuk terakhir kalinya ke tanah. Saat suara itu bergema, debu mereda, dan kerumunan pemulung melihat ke bawah, tercengang. Tak sedikit penonton yang berdiri sambil menatap pemuda dengan tusuk sate besi yang berdiri di atas bangkai anakonda. Mereka tidak akan bereaksi seperti ini jika ular tersebut dibunuh oleh orang dewasa. Tapi ini adalah anak kurus yang berhasil mengeluarkan kantong empedunya, lalu membunuh ularnya, sambil mempertahankan ekspresi wajah yang dingin dan acuh tak acuh. Bahkan di base camp pemulung, ini adalah hal yang tidak biasa. Serigala kecil dan beruang merah yang masih berada di dalam kandangnya begitu ketakutan hingga mereka hanya meringkuk di sana sambil gemetaran. Seolah-olah ini bukan percobaan, tapi perburuan. Saat penonton melihatnya, Shuqing meletakkan tusuk sate besinya, memasukkan tangannya ke dalam luka menganga pada ular itu untuk mengambilnya, lalu berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan jejak panjang darah ular segar. Setelah mencapai gerbang keluar, dan melihat bahwa gerbang itu tidak terbuka, dia melihat dari balik bahunya. Sesaat kemudian, pria berjanggut yang berdiri di peron di atas melambaikan tangannya dan gerbang terbuka. Di luar, bersandar di dinding dengan tangan disilangkan, ada Sersan Thunder. Dia menyeringai pada Shuqing. "Bolehkah aku tinggal di tempatmu?" Shuqing bertanya. "Tentu." Sambil mengangguk, Shuqing melemparkan mayat ular itu ke tanah di antara mereka berdua. "Kamu suka daging ular kan? Silakan dimakan." Sersan Thunder terengah sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Mengambil mayat ular itu, dia memimpin Shuqing kembali ke rumahnya. Shuqing sudah pergi, tapi penonton di arena masih bersorak. Sementara itu, di salah satu sudut arena, ada seorang lelaki tua berjubah ungu.
Di sebelahnya ada seorang pria paruh baya tanpa ekspresi yang tampak seperti pelayan dan memiliki tato pentagram di dahinya. Entah itu pakaian atau sikap mereka jelas berbeda dari orang-orang di sekitar mereka. Faktanya, tidak ada seorang pun yang menyadari kehadiran mereka, bahkan pemilik camp pun tidak. Orang tua itu berkulit kemerahan dan sepertinya juga memancarkan kekuatan penghancur. Dia jelas bukan orang biasa. Saat dia duduk di sana menyaksikan Shu Qing pergi, senyuman muncul di wajahnya. Pria muda yang menarik.